Nah, selanjutnya tadi udah belajar tentang sales, selanjutnya kita belajar ke finance management ya. Di finance management ini adalah departemen yang menarik laporan-laporan dari masing-masing departemen ya, dari rooms, dari FO, housekeeping, F&B, kulineri, semua ditarik ke finance. Nah, finance itu nanti adalah gimana cara memanage berapa sih revenue-nya hari ini, berapa expense-nya, sehingga hotel untung atau rugi gitu ya. Nah, di sini adalah pekerjaan dari departemen finance untuk membuat profit and loss atau laporan keuangannya hotel ya. Nah, revenue seperti disampaikan, jadi setiap revenue dari masing-masing departemen ya, dari FO, revenue kamar, dari apa namanya, dari housekeeping nanti ada data berapa banyak kamar yang terjual, dari F&B nanti berapa banyak menu-menu makanan yang terjual, berapa banyak banketnya, meetingnya, weddingnya, dan sebagainya ya. Nah, revenue itu dicatat oleh Departemen Finance. Nah, nanti tiap hari kan dibaca tuh dari revenue report, hari ini revenue-nya berapa. Nah, setiap hari dihitung revenue-nya, nanti di akhir bulan ditotalkan jumlah revenue-nya berapa, terus expense-nya berapa gitu ya. Nah, expense itu di hotel biasanya yang paling besar kalau di F&B adalah food cost ya. Food cost adalah biaya-biaya langsung ya. Misalnya kamu mau bikin nasi goreng, food cost-nya itu adalah terdiri dari beras, telur, pokoknya bahan-bahan untuk bikin nasi goreng itu masuknya food cost. Tapi kalau labor, biaya gaji, biaya itu masuknya ke expense ya. Labor expense sebenarnya. Tapi banyak orang nyebutnya labor cost dan sebagainya. Nah, food cost itu juga menjadi parameter keberhasilan seorang chef, keberhasilan seorang F&B manager. Berapa sih food cost-nya? Kalau food cost-nya tinggi, kenapa? Oh, mungkin jualannya harganya murah, tapi volumenya banyak. Tapi kalau food cost-nya rendah, mungkin harga jualnya mahal. Nah, ini kembali ke masing-masing hotel ya. Gimana kita mensiasatinya. Kadang-kadang kamu mungkin jualan di Palembang nggak bisa mahal-mahal seperti di Jakarta gitu jualannya. Harganya misalnya buffetnya paling di bawah 200.000 gitu ya. Tapi food cost-nya udah 100.000 nih misalnya. Kamu bikin event buka puasa, makanannya banyak banget. Harga jualnya cuma 200.000, tapi food cost-nya 100.000. Untuk nyiapin itu tuh bahan-bahannya 100.000. Berarti cost-nya kamu adalah 100.000 dibagi 200, artinya 50% food cost-nya. Nah, 50% ini food cost tinggi atau enggak tergantung dari masing-masing hotel ya. Kalau dulu kita parameternya tinggi itu di bawah, pokoknya di atas 30% tinggi gitu misalnya. Tapi sekarang seiring kemajuan modern kita kadang-kadang punya strategi mungkin kita expand food cost-nya tinggi, tapi volumenya banyak gitu. Nah, itu mungkin kayak di Palembang kita nggak bisa jual mahal-mahal karena market nggak kuat gitu atau market nggak ada yang beli. Ya udah kita jual cost-nya tinggi tapi diharapin volumenya lebih banyak. Itu namanya strategi jualan nanti ya, kamu gimana mau food cost-nya tinggi tapi banyak jualan atau food cost-nya rendah tapi nggak ada yang beli. Itu kembali ke masing-masing daerah gitu ya atau masing-masing hotel strateginya. Nah, ini contoh food cost adalah untuk bikin hamburger. Dibutuhkan kan burger bun, ada cheese, ada meat, terus ada sayuran atau vegetable. Nah, total dari ini disebutnya food cost ya. Jadi untuk bikin nasi goreng tadi terdiri tadi kan nasi, telur, segala macam. Bikin burger ini terdiri dari ini. Nah, ini dihitung nih nanti untuk jualan burger harganya 70.000, burger bannya costnya berapa, cheese-nya berapa ini. Nah, ini harus dihitung. Nah, total dari ini dibagi harga jual namanya food cost. Beverage juga sama untuk bikin minuman alkohol, misalnya jualan minumannya Singapore Sling lah gitu ya. Butuhnya materinya, bahannya, ingredientnya apa aja, dihitung berapa portionnya dan berapa sales harga jualnya. Dapatlah beverage cost. Itu ya, sampai sini ada yang mau nanya, Palembang. Faktor yang lain juga yang menjadi faktor yang terbesar di dalam biaya-biaya di hotel adalah labor ya, atau biaya gaji.
Biaya gaji ini mulai dari gaji pegawai, terus daily worker ya, terus mungkin biaya makannya mereka, biaya asuransi kesehatannya, BPJS-nya, itu semua maksudnya ke labor ya. Pokoknya biaya gaji, terus biaya BPJS, biaya makannya ya, apa employee meals-nya di EDR itu masuknya semuanya ke labor expenses gitu ya. Termasuk kalau hotelnya bayarin pajaknya karyawan ya itu masuk ke labor semua gitu ya. Tapi ada beberapa hotel yang gajinya gross, jadi misalnya karyawan nanti dipotong pajak, berarti pajak dibayarin oleh masing-masing karyawan. Itu tergantung masing-masing hotel sih, ada yang menggunakan gross atau net untuk kontrak gajinya ya. Oke, untuk labor cost. Nah, nanti untuk menghitung food cost, terus saya sampaikan tadi untuk bikin food cost tadi hamburger, tadi biaya dari burgernya, sayurnya, dagingnya misalnya 3,6 US dollar. Sedangkan harga jualnya 12 dolar. Maka food cost-nya adalah 3,6 dibagi 12 atau 0,30 atau 30% dikali 100 ya. Nah, food cost-nya untuk burger itu 30%. Nah, nanti untuk nasi goreng misalnya cost-nya 40%. Nah, nanti akhir bulan itu digabungin seluruh food cost itu. Jadi nanti food cost yang ada itu adalah gabungan dari seluruh menu dalam satu bulan, berapa food cost-nya di hotel tersebut. Nah, kalau restoran, hotel punya banyak restoran, tergantung kalau kitchen-nya satu, ya cukup dihitung satu food cost aja ya. Tapi kalau masing-masing restoran punya kitchen, ya nanti dihitung food cost-nya masing-masing ya, nggak bisa digabung karena kan masing-masing punya revenue, masing-masing punya cost sendiri. Ini rumusnya ya, jadi kalau udah ada revenue F&B, dikurangin biaya food cost tadi ya, dikurangin biaya labor, dikurangin biaya lain-lain, dapatlah profit. Ini untuk F&B, profitnya menghitungnya begitu ya, revenue, kurangin cost, dikurang labor, dikurangin expense yang lainnya, bahkan dapat profit. Biasanya F&B itu profitnya sekitar 35-50% ya, tergantung dari yang tadi saya sampaikan. Kalau food cost-nya rendah tapi volumenya dikit, atau kebalikannya tadi food cost-nya tinggi tapi volumenya banyak gitu. Ujung-ujungnya gimana cara menghitung profit yang besar gitu ya. Bisa jadi strateginya food cost-nya tinggi, tapi tetap profitnya dapatnya tinggi juga gitu ya. Ini tadi seperti contoh ya, jadi cost dibagi revenue, dapatnya food cost-nya ya. Ini sama, jadi semua formula di finance itu dibaginya sama revenue semua. Untuk labor cost berapa jumlah gaji bagi revenue. Nah, berarti ini labor cost-nya 40%. 40% besar atau rendah? Ini untuk ukuran hotel besar 40. Biasanya kita di 20%. Tapi kalau hotel misal banyak ekspatriatnya, misalnya GM-nya bule, chef-nya bule, segala macam, itu kan biaya gajinya mahal ya. Nah, mungkin labor cost-nya akan tinggi. Nah, untuk menghitung expense atau percentage rasio lainnya semua sama dibagi revenue. Ini expense other tuh expense di luar dari labor, di luar dari food cost, kita hitung dibagi revenue. Nah, ini misalnya 6% gitu ya. Total expense dibagi revenue sama juga. Pokoknya semuanya pembaginya adalah revenue ya. Jadi nanti kalau kamu disuruh ngitung di UTS UAS, hitunglah berapa labor baginya revenue ya. Jadi biaya gaji, labor, bagi revenue. Berapa other expense? Rasio ya other expense bagi revenue. Oke ya. Nah, di dalam satu hotel biasanya atau F&B kita bisa menghitung tuh. Mungkin yang terbesar adalah labornya ya. Ini labornya 43%. F&B-nya 37%. Ini dapatnya dari mana? Dari ini tadi hitungannya. Revenue-nya berapa, dikurangin cost, dikurang labor, ini secara persentage ini kalau secara grafik gede sebenarnya dibagi seperti ini. Dari 37 ke 37 ya. Jadi kalau kita ngeliatin, oh ternyata di dalam satu restoran komponen biaya yang terbesar yang pertama adalah biaya labor, biaya gaji, terus selanjutnya adalah food cost. Nah, maka profitnya cuma 12,5%. Itu ya cara membacanya ya. Memang ada yang ditanya untuk dua mata kuliah ini? Cukup, Pak.
Ini kalau nggak ada, saya akhiri karena saya ada mata kuliah kampus lain habis ini ya. Thank you, sampai ketemu lagi Sabtu depan ya. Jangan lupa tadi ada 2 itu ya, 2 satu